Episode ini dimulai dengan Gi-hun membantu player 1 yaitu Ilnam dengan membungkus jumper miliknya di celah tengah Ilnam untuk menyembunyikan tambalan basahnya, mengingat dia telah mengompol. Ilnam nampaknya ketakutan namun sejauh ini telah melakukan pekerjaan yang cukup bagus untuk menyembunyikannya. Ketakutan itu muncul kembali dalam gelombang besar ketika dokter dan para staf yang korup digantung di tangga untuk dilihat oleh pemain yang tersisa. Ini tentu saja sebagai peringatan bahwa mereka yang mencoba untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil akan dihukum. Sementara itu, John Ho mengambil foto semua bukti di arsip. Namun ketegangan muncul saat panggilan telepon membawa The Frontman kembali sehingga John Ho bersembunyi. The Frontman berbicara bahasa Inggris kepada si penelpon yang ada di saluran lain. The Frontman mengkonfirmasi bahwa pertandingan berikutnya akan dimulai sesuai jadwal meskipun ada gangguan kecil. Mengambil napas dalam-dalam, The Frontman bersiap untuk mengawasi apa yang akan terjadi selanjutnya. Kembali ke game berikutnya, melihat pemain dibagi menjadi pasangan. Setiap kali dua pemain setuju untuk bergabung, mereka harus berjabat tangan untuk menyegel kesepakatan. Sang-woo dan Ali memutuskan untuk bekerja sama, sementara Gi-hun mencari pasangan. Namun dia kesulitan sehingga dia terpaksa bekerja sama dengan Ilnam sebagai gantinya. Di sisi lain, Min-yo mencoba mencari pasangan namun dia kesulitan mengingat tidak ada yang ingin menjadi pasangannya. Saat waktu mulai habis, dia dibiarkan menendang dan berteriak saat penjaga membawanya pergi. Saat semua pemain berjalan ke area yang ditentukan, setiap tim diberikan tas kecil dengan 10 kelereng di dalamnya. Pemenang babak ini adalah pemain yang berhasil mengambil semua kelereng dari yang lain. Mereka memiliki waktu 30 menit untuk melakukan ini. Tetapi itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Setiap orang telah bekerja sama dengan orang-orang yang mereka percayai sehingga game ini sangat menyakitkan bagi semua yang terlibat. Sementara semua orang mulai bekerja memainkan serangkaian permainan yang berbeda, Ilnam menolak untuk menikmati ini dan memutuskan dia akan mencoba dan menemukan rumahnya sebagai gantinya. Mengingat area ini dirancang nampak terlihat persis seperti lingkungan lamanya. Gi-hun memohon padanya untuk bermain, meneriaki pria tua itu dan memeluknya erat-erat. Akhirnya mereka setuju untuk bermain ganjil dan genap meskipun Ilnam nampak cukup acuh tak acuh. Sementara 278 hampir mengalahkan Doksu dengan permainan ganjil genap. Namun Doksu berpikir untuk memainkan permainan lain. Berkat staf, Doksu diizinkan untuk memilih permainan lain yang menyelamatkannya. Doksu memilih untuk bermain dengan memasukkan kelereng ke dalam lubang. Siapapun yang dapat memasukkan ke dalam lubang, dia akan mengambil seluruh kelereng yang ada di tanah. Alhasil Doksu memenangkannya sehingga 278 ditembak mati. Pada saat yang sama Sebyok berhadapan Jion. Mereka tidak bertarung, justru menghabiskan membicarakan mengenai kehidupan pribadi mereka. Sebyok mengatakan bahwa dia melarikan diri dari Korea Utara untuk bisa hidup lebih baik. Sementara ayahnya meninggal ditembak saat menyeberangi sungai. Sementara ibunya ditangkap oleh pihak Tiongkok dan dikembalikan ke negara Korea Utara. Sebyok lalu mengungkapkan bahwa dia menginginkan hadiah uang sehingga dia bisa membawa seluruh keluarganya dan pergi ke Pulau Jeju. Pada akhirnya pasangan itu bermain, dengan pemenang ditentukan oleh siapa yang melempar kelereng paling dekat ke dinding. Jiong meskipun mengorbankan dirinya untuk Sebyok, dengan sikap yang indah saat dia mengakui bahwa dia tidak memiliki hal lain untuk hidup. Sementara itu, Sang-woo mulai ketakutan saat Ali mulai menguasai permainan ganjil genap. Namun Sang-woo yang licik merayu Ali untuk mengambil kelereng lawan yang lain, sehingga akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dan mengejar tim lainnya. Sang-woo mendorong Ali untuk menyerahkan kelerengnya dengan menukarnya dengan sekantong batu. Sang-woo akhirnya mengambil semua kelereng dan memenangkan pertandingan ini. Sementara Ali menyadari dia telah ditipu Sang-woo saat memegang kantong kecilnya yang ternyata berisi batu, sehingga dia pun dibunuh oleh petugas. Saat waktu habis, suara tembakan bergema di seluruh area. Gi-hun kehilangan kesabarannya dengan lelaki tua itu, menyebabkan pasangan itu berbicara di luar rumah lama Ilnam, atau setidaknya tiruannya. Ilnam memutuskan untuk menyerah pada akhirnya dengan pasangan berpelukan sebagai isyarat terakhir. Tepat sebelum dia pergi, dia mengkonfirmasi namanya adalah Ilnam. Gi-hun berjalan pergi dengan semua kelereng. Air mata mengalir di pipinya saat suara tembakan yang terdengar saat dia berjalan keluar. The Frontman mengetahui penyusup masih berkeliaran setelah menerima telepon dari bawahannya. Namun The Frontman mempunyai masalah yang lebih mendesak untuk ditangani, mengingat investor VIP sedang dalam perjalanan ke fasilitas tersebut. Di tempat lain, pemain yang selamat berjalan dengan susah payah kembali ke asrama. Mereka mengetahui bahwa Min-yo juga selamat.
Ternyata Minyo tidak dibunuh. Dia hanya dibawa kembali ke asrama untuk menunggu putaran berikutnya. The Frontman merasakan bahwa penyusup ada di kantornya, mengetahui bahwa gagang teleponnya diletakkan kembali dengan cara yang salah. Sekarang Junho kebetulan sedang menunggu di ruang bawah tanah, namun untungnya The Frontman menerima pesan dari bawahannya sebelum dia dapat menemukan Junho itu. Bawahannya mengatakan bahwa dia menemukan mayat di pantai utara pulau. Ini adalah mayat anggota staf sebelumnya yang dibunuh oleh Junho saat Junho pertama kali menyusup di pelabuhan. Para tamu VIP tiba lengkap dengan topeng dan dipersilakan masuk ke dalam gedung. The Frontman menyambut mereka. Tamu VIP jelas di sini untuk melakukan semacam investasi, tetapi sebelum itu ingin melihat bagaimana permainan beroperasi dan bertaruh pada mereka. Junho kebetulan berada di ventilasi dan dia mendengarkan semua ini terjadi. Mengingat semua orang di sini memakai topeng, itu membuat pekerjaan Junho lebih mudah untuk melompat-lompat dan berpose sebagai pekerja yang berbeda. Dan itulah yang dia lakukan ketika dia mengambil topeng dan pakaian untuk salah satu pelayan untuk tamu VIP. Saat permainan akan dilanjutkan lagi, pemain 69 gantung diri tepat sebelum dimulainya game kelima. Menyusul kematian rekannya di babak sebelumnya yang merupakan istrinya, sehingga pemain kini berjumlah 16 orang. Sebelum memasuki game mematikan berikutnya, setiap pemain lebih dulu disuruh memilih mannequin dan mengenakan rompi yang sesuai yang mereka kenakan. Sekarang, angka-angka ini sebenarnya sesuai dengan urutan yang akan dimainkan orang-orang ini. Tersisa angka 1 dan 16, Gi-hun mulai ragu untuk memilih. Saat dia ingin memilih nomor 1, peserta nomor 96 memohon agar memberikan nomor 1 itu, sehingga Gi-hun memilih rompi 16. Dengan urutan diputuskan, sekarang jatuh ke permainan yang sebenarnya itu sendiri. Permainan ini disebut batu loncatan kaca. Ada kaca temper dan kaca normal, dengan setiap pemain disuruh melompat ke depan untuk mencari tahu mana yang benar. Seperti yang diharapkan, kaca normal hanya akan pecah di bawah berat satu orang, sementara temper kaca yang kuat bisa menahan beban. Ada batas waktu 15 menit juga, dan itu berlaku untuk semua pemain. Guna menyeberang dalam periode waktu itu, tidak butuh waktu lama bagi 96 untuk jatuh. Yang lain segera melangkah melintasi kaca, bergiliran melompat dari kiri ke kanan. Dengan waktu yang hampir habis, setiap pemain mulai tidak sabar, mendorong yang di depan. Satu persatu tewas hingga Doksu berakhir di depan. Dia menolak untuk maju selangkah, menuntut yang lain di belakangnya untuk maju, sampai dia berhadapan langsung dengan Minyo. Minyo yang merasa telah dikhianati cintanya oleh Doksu, mengorbankan dirinya sendiri, membawa Doksu bersamanya saat pasangan itu jatuh ke malapetaka mereka di bawah untuk kematian mereka. Di dalam ruang VIP, Junho ditempatkan dalam posisi tanpa kompromi dengan tamu VIP. Dia ingin Junho membuka kedok, tetapi dia menolak untuk melakukannya. Tahu dia akan mati jika dia melakukannya. Sementara VIP masih membawa Junho ke ruangan lain untuk memuaskan hasratnya. Namun Junho menodongkan pistol ke VIP mesum yang membunuhnya. Pemain nomor 13 mengetahui perbedaan antara kaca temper dan normal, sebab dia pernah memiliki pekerjaan sebagai produsen kaca. Namun tamu VIP menyadari ini, sehingga meminta The Frontman untuk mematikan semua lampu agar mengaburkan pengamatan nomor 13. Mengingat waktu hampir habis, Sang Woo menunjukkan warna aslinya, dan mendorong pria itu ke depan menuju ajalnya, sehingga Sang Woo berhasil. Namun ini diikuti Sabyok dan Gi-hun semuanya selamat, dan tepat pada waktunya saat pecahan kaca terbang di udara seperti konfeti. Namun pecahan ini nampaknya melukai Sabyok di perutnya. Junho keluar dari pulau jauh di dalam air, namun The Frontman dan anak buahnya mengetahui ini, sehingga mereka naik perahu untuk mengejarnya. Dan episode ini berakhir.